Halo, Assalamualaikum. Saya Intan Febriani dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan menceritakan mengenai sejarah matematika, yaitu sejarah kalkulus. Kita mengetahui apa itu sejarah kalkulus, kita harus tahu dulu pengertian kalkulus. Kalkulus itu menurut bahasa Latin adalah batu kecil untuk menghitung. Nah, sebelum kita menghitung lebih dalam mengenai matematika, kita harus belajar kalkulus. Jadi, kalkulus ini adalah ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Kalkulus itu sendiri memiliki dua cabang utama. Yang pertama adalah kalkulus integral, dan yang kedua adalah kalkulus diferensial. Nah, pelajaran kalkulus itu adalah pintu gerbang menuju pembelajaran matematika lainnya yang lebih tinggi atau mempelajari matematika lebih dalam. Yang khususnya itu mempelajari tentang limit dan fungsi. Itu secara umum dinamakan dengan analisis matematika. Sejarah perkembangan kalkulus ini kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan pada zaman kuno, yang kedua sejarah perkembangan pada zaman menengah, dan yang ketiga yaitu sejarah perkembangan pada zaman modern. Nah, untuk sejarah pada zaman kuno itu sendiri, sebetulnya pada saat zaman kuno itu sudah ada pemikiran mengenai kalkulus integral, akan tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Yaitu sepertinya saja pada perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus itu sendiri. Itu yang ditelusuri kembali oleh Papirus Moskwa Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi, di mana orang Mesir itu menghitung volume piramida terpancung. Archimedes kemudian mengembangkan pemikiran ini lebih jauh, yang menciptakan heuristik yang menyerupai dengan kalkulus integral. Nah, selanjutnya kita masuk pada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan ini, matematikawan India, Aryabhata, dia menggunakan konsep kecil tak terhingga untuk mengekspresikan masalah astronomi sehingga membentuk sebuah persamaan, yaitu persamaan diferensial dasar. Nah, yang mana persamaan ini mengantarkan Bhaskara II untuk mengembangkan bentuk awal turunan dan juga mengembangkan teorema Rolle. Nah, pada sekitar tahun 1000, matematikawan Irak Ibnu Al-Haytham, dia menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4. Dan selanjutnya, pada abad ke-12, seorang Persia, Saraf al-Din al-Tusi, menemukan turunan dari fungsi kubik, yang mana sebuah hasil ini merupakan yang sangat penting dalam kalkulus diferensial. Dan pada abad ke-14, Madhava bersama dengan teman-temannya, dia menjelaskan kasus khusus mengenai deret Taylor, yang mana ini dituliskan dalam teks Yukti Basa. Oke, selanjutnya yaitu sejarah pada zaman modern. Nah, pada zaman modern ini, penemuan independen mengenai kalkulus sudah dimulai pada abad ke-17, yang mana oleh matematikawan Jepang seperti Sekikowa. Di Eropa, matematikawan seperti John Wells dan Isaac Barrow juga memberikan terobosan dalam kalkulus. James George membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Nah, selanjutnya itu Leibniz dan Newton yang mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan dua ilmuwan itu menemukan kalkulus secara terpisah tetapi dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus lebih umum ke arah fisika, sedangkan Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Ketika Newton dan Leibniz ini mempublikasikan hasil mereka untuk yang pertama kalinya, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan. Dan pada akhirnya, Newton dan Leibniz ini diberikan penghargaan secara terpisah. Semenjak itu, banyak matematikawan yang memberikan kontribusinya terhadap pengembangan lebih lanjut mengenai kalkulus. Kalkulus ini menjadi topik yang umum di SMA dan universitas pada zaman modern. Seperti kita saja, kita mempelajari tentang kalkulus yang awal, kalkulus 1, terus kalkulus lanjut, dan kalkulus vektor, dan yang lainnya.
Jadi matematikawan di seluruh dunia terus memberikan kontribusi mereka terhadap perkembangan kalkulus. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui siapa saja para penemu kalkulus. Di antaranya ada Isaac Newton, terus ada Gottfried Wilhelm Leibniz, terus ada John Wallis, dan Isaac Barrow. Nah, kita masuk kepada peneliti dari kalkulus ini. Yang pertama yaitu Sir Isaac Newton. Isaac Newton ini lahir di Woolsthorpe, Lincolnshire pada 4 Januari 1643 dan ia meninggal pada tanggal 31 Maret 1727, yaitu pada usia 84 tahun. Ia adalah seorang ilmuwan, fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf, dan yang lainnya. Di dalam bidang matematika bersama dengan Leibniz, Newton ini melakukan penelitian secara terpisah, yaitu Newton mengembangkan teori kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Nah, ia juga berhasil menjabarkan teori binomial dan mengembangkan metode Newton, yang mana itu untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi. Dan ini juga berkontribusi untuk kajian deret pangkat. Kita masuk kepada peneliti selanjutnya, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Ia lebih akrab disapa dengan Leibniz. Leibniz ini lahir pada tanggal 21 Juni 1646 dan meninggal pada 14 November 1716. Ia adalah seorang filsuf yang berasal dari Jerman, keturunan Sorbia, dan berasal dari Sachsen. Nah, peneliti selanjutnya adalah John Wallis. John Wallis ini lahir pada 23 November 1616 dan ia meninggal pada 28 Oktober 1703. Ia adalah seorang matematikawan Inggris yang berperan dalam pengembangan kalkulus. Ia juga menciptakan simbol untuk bilangan tak terhingga seperti ini. Nah, kita masuk kepada peneliti, itu ada Isaac Barrow. Isaac Barrow ini adalah seorang sarjana dan matematikawan yang berasal dari Inggris yang dia diberi penghargaan atas peran awalnya dalam pengembangan kalkulus, terutama dalam penemuan teorema dasar kalkulus. Isaac Barrow ini memiliki anak didik yaitu Isaac Newton. Nah, jadi Newton itu adalah muridnya dari Isaac Barrow, yang mana Newton tadi telah mengembangkan penemuan kalkulus di bidang modern. Dan nama kawah di bulan itu yaitu kawah Barrow berasal dari namanya, yaitu Isaac Barrow. Setelah kita mempelajari sejarah dari kalkulus ini, tentunya kalkulus merupakan suatu ilmu yang sangat penting untuk kita mempelajari matematika lebih dalam. Karena untuk mempelajari matematika yang lebih luas, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran kalkulus itu sendiri. Jadi kita harus paham dulu mengenai kalkulus. Nah, sekian video dari saya. Dadah, bye-bye.